Ini jelas merugikan kedaulatan digital Malaysia sendiri dong. Ya gimana? Data penduduk Malaysia yang ada di perusahaan besar milik Amerika tidak harus disimpan di Malaysia. Nah, yang berikutnya, poin yang penting, Malaysia juga harus mengurangi subsidi dan membatasi perilaku. Kejap guys, data-data rakyat Malaysia itu tidak disimpan di dalam negara ya. Maksudnya Amerika boleh akses data tuh. Weh, ini bahaya nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian, diberikan kesehatan yang baik juga ya. Oke, hari ini saya tertarik guys untuk mereaksi satu video ini yang judulnya ialah demi tarif 0% Malaysia jual kedaulatan ke Amerika. Perjanjian ini bikin gegar ASEAN. Oke. Saya terlihat satu video ini ya daripada media-media sosial di Indonesia. Jadi kita nonton dulu sampai habis isi kandungan dalam video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan terhadap apa yang terkandung isi-isi penting dalam video ini. Benarkah sedemikian? Ini penting guys karena Malaysia baru-baru ini menandatangani perjanjian perdagangan di antara Malaysia dan Amerika Syarikat, dan ada beberapa barangan yang tidak dikenakan sebarang tarif, ada juga yang masih kekal dengan tarif 19% itu. Tapi adakah ini yang membuatkan Malaysia jual kedaulatan ataupun menggadai maruah negara? Oke, yuk kita semak dulu analisa dalam video ini guys. Kemarin pada KTT ASEAN di Malaysia, ada kabar yang heboh nih, hingga viral ke mancanegara. Bukan soal Timor Leste yang bakal menjadi ketua ASEAN di tahun depan. Bukan juga soal perdamaian antara Kamboja dan Thailand. Nah, yang bikin heboh nih, justru perjanjian baru antara Malaysia dan Amerika Serikat. Karena perjanjian ini bro, menunjukkan sikap Malaysia yang semakin jelas berpihak pada blok barat. Ini sekaligus bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah ASEAN masih bisa dibilang non-blok seperti dulu? Karena dalam perjanjian antara Malaysia dan Amerika Serikat ini, ternyata nih juga berdampak besar pada negara kita. Bahkan bisa menjadi peluang emas buat Indonesia cepat menjadi negara maju. Tapi, kalau salah langkah nih, Indonesia juga akan menjadi jongos ekonomi negara lain. Nah, penasaran seperti apa isi perjanjian antara Malaysia dan Amerika Serikat? Yuk, tanpa lama-lama, kita kupas sampai tuntas. Dalam perjanjian baru disebut Agreement Reciprocal Trade atau ART ini, di permukaan kelihatan kayak strategi buat memperluas ekspor Malaysia sekaligus menarik investasi dari Amerika Serikat. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, perjanjian ini justru punya konsekuensi geopolitik dan ekonomi yang berat banget nih buat Malaysia. Bayangin aja nih, di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina, Malaysia justru pasang badan buat Washington. Ini bukan spekulatif semata loh. Nah, biar jelas nih, bisa kita lihat langsung di laman resmi pemerintah Amerika Serikat, USTR atau Office United States Trade Representative. Di sini jelas nih, hasil perjanjian Malaysia dengan Amerika Serikat kemarin. Jadi, admin bukan spekulatif semata ya. Datanya ada Amerika Serikat sendiri nih, yang naruh di laman resminya. Nah, pertama nih, Malaysia harus membuka pasar lebar-lebar untuk produk Amerika Serikat. Mulai dari bahan kimia, logam, kendaraan, sampai produk pertanian. Tapi biar betul guys, Malaysia telah berkomitmen untuk menyediakan akses pasar preferensi yang signifikan bagi produk-produk Amerika Serikat yang diekspor ke Malaysia di seluruh sektor barang termasuk bahan kimia, mesin ini. Sebaliknya, kita lanjut dulu, guys, Amerika Serikat tetap mempertahankan tarif 19% untuk sebagian besar produk Malaysia. Memang ada beberapa seribu sekian lah produk Malaysia yang dapatkan tarif 0% nih ke Amerika Serikat. Tapi justru produk andalan ekspor Malaysia ke Amerika Serikat tetap mendapatkan tarif 19%, seperti elektronik dan komponen semikonduktor. Dengan kata lain, Amerika Serikat memberi gula-gula kecil untuk membuka pasar mereka, namun menuntut konsesi besar yang mengikat Malaysia di tingkat kebijakan makro.
Kemudian, Malaysia juga menerima standar Amerika Serikat untuk kendaraan, farmasi, dan produk pertanian lainnya. Tentu dong, ini bisa bikin regulasi lokal mereka melemah dan membuka celah dominasi produk-produk Amerika Serikat di pasar domestik Malaysia. Ya jelaslah, karena standarnya harus dipaksakan dengan standar Amerika Serikat, bro. Walaupun di Malaysia sebenarnya nggak cocok. Dan yang ketiga, tentang rare earth nih, atau mineral strategis. Ini salah satu poin yang paling sensitif. Karena Malaysia tidak boleh membatasi ekspor tanah jarang dan mineral penting ke Amerika Serikat. Padahal ya, mineral ini adalah bahan baku utama untuk baterai mobil listrik, teknologi hijau, sampai industri pertahanan. Artinya nih, Malaysia kehilangan porsi tawar terhadap Cina. Sekali lagi, terhadap Cina. Negara yang menguasai 97% pasokan rare earth dunia. Di sini, Malaysia bakal serba salah nih, karena walaupun Malaysia nih dibantu Amerika Serikat untuk mengolah tanah jarang mereka, tetapi Malaysia harus impor ke Cina karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Bisa bayangkan, harus melawan Cina, tapi di sisi lain kebutuhan rare earth atau logam tanah jarang Malaysia sendiri nggak cukup tuh untuk memenuhi kebutuhan industri mereka, khususnya di semikonduktor. Berikutnya, Malaysia dilarang mengenakan pajak digital atau memaksa perusahaan asing menyimpan data di dalam negeri. Jadi, raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Meta bisa bebas operasional tanpa harus tunduk pada aturan lokal. Ini jelas merugikan kedaulatan digital Malaysia sendiri dong. Ya gimana? Data penduduk Malaysia yang ada di perusahaan besar milik Amerika tidak harus disimpan di Malaysia. Nah, yang berikutnya, poin yang penting, Malaysia juga harus mengurangi subsidi dan membatasi perilaku. Kejap guys, data-data rakyat Malaysia itu tidak disimpan di dalam negara ya. Maksudnya Amerika boleh akses data tuh, ini bahaya nih. BUMN yang dianggap mengganggu pasar bebas. Artinya bro, industri lokal yang selama ini hidup dari dukungan negara bisa kolaps karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa dari Amerika Serikat. Bayangkan loh, bahkan subsidi untuk rakyatnya sendiri harus minta izin ke Amerika Serikat. Padahal ya, industri otomotif di Malaysia saat ini itu mendapatkan subsidi loh dari pemerintah Malaysia. Bisa bayangkan, kalau hidup tanpa subsidi industri tersebut, ya bakalan gimana tuh jadinya? Otomatis penjualannya akan turun dong. Dan terakhir nih, mengenai keamanan ekonomi dan ekspor, ini juga yang paling kontroversial bro. Karena Malaysia wajib berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum bikin perjanjian dagang atau digital dengan negara ketiga. Artinya nih, jika Washington menjatuhkan sanksi terhadap China, Rusia, atau bahkan negara-negara BRICS, Malaysia tidak punya pilihan selain ikut menerapkannya. Ini jelas menghapus netralitas yang selama puluhan tahun menjadi landasan politik luar negeri Malaysia, terutama sejak era Mahathir Mohamad yang dikenal vokal menolak dominasi Barat. Karena Malaysia secara de facto nih sudah masuk orbit geopolitik Amerika, bukan lagi sebagai mitra sejajar, melainkan sebagai negara klien yang harus menyesuaikan diri dengan strategi global Washington. Padahal nih ya, pada 30 Oktober atau hari ini nih, video yang saya buat, Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan. Dan jika negosiasi ini tidak menemukan titik tengah, Amerika akan menerapkan sanksi tarif 100% bagi produk-produk Cina. Itu artinya, jika pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini gagal, Malaysia resmi bakal menjadi musuh Cina bro. Bayangkan nih, Laut Cina Selatan sebentar lagi nih, sepertinya bakal makin banyak tuh kapal-kapal Cina yang masuk perairan Malaysia dalam waktu dekat. Sedangkan di sisi ekonomi, emang sih ada 1.711 produk ekspor Malaysia yang dapat tarif 0%. Tapi nilai ekonominya cuma sekitar 5,2 miliar US dollar. Kecil banget jika dibandingkan dengan kerugian strategis jangka panjang. Nah, yang menarik nih, ini ada hubungannya loh dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia saat ini juga sedang menegosiasikan tarif 0% dengan Amerika Serikat. Tapi sebelum itu tercapai, perjanjian Malaysia dan Amerika Serikat ini sudah mengubah peta geopolitik Asia Tenggara bro. Tentu, posisi Indonesia saat ini sangat penting sekaligus sensitif. Karena Cina saat ini membutuhkan lokasi yang aman dan bersahabat untuk menyalurkan ekspornya ke pasar global di tengah ancaman tarif 100% dari Amerika Serikat. Padahal nih ya, Malaysia selama ini menjadi salah satu tempat berlabuhnya investasi dari Cina. Misalnya nih, perusahaan semikonduktor, Tongfu Elektronik, Wuxi, Huawei, SMIC, GCIT, dan lain-lain.
Tapi, jika Amerika Serikat melarang atau membatasi ekspor semikonduktor ke Cina, tentu dengan perjanjian baru yang telah disepakati, Malaysia juga harus mengikuti kebijakan Amerika Serikat. Padahal, duit dari Cina loh, tapi pas mau impor, nggak bisa. Nah, gimana tuh kira-kira? Selain itu, pada bulan September kemarin, Khazanah Berhad juga telah mengembangkan pengelolaan logam tanah jarang atau rare earth dengan perusahaan Cina, bos. Ya gimana nih? Apakah mereka masih bisa lanjut atau enggak? Jangan-jangan pas pabriknya jadi nih dari Cina, Amerika melarang Malaysia ekspor ke Cina. Ya amsong, bos. Karena Malaysia makin condong nih ke Amerika Serikat, Cina pasti mencari pelabuhan baru yang netral dan aman di kawasan ini. Dan tebak nih, siapa kandidat terbaiknya? Ya, negara kita. Apalagi iklim investasi di Indonesia di bawah Menteri Keuangan yang baru nih, saat ini benar-benar bagus. Tentu, di sini jelas nih, Malaysia secara de facto ya, sekali lagi secara de facto, berpihak kepada Amerika Serikat melalui ART. Maka, Indonesia secara otomatis menjadi satu-satunya kekuatan utama di Asia Tenggara yang masih benar-benar netral dan otonom. Sederhananya nih, setiap langkah Malaysia mendekat ke Amerika Serikat, berarti satu langkah Cina mendekat ke Indonesia. Tekanan diplomatik terhadap Indonesia mungkin ke depan akan meningkat nih. Pastinya, Washington akan berusaha mendorong Jakarta agar menandatangani kesepakatan serupa seperti Malaysia. Sementara Beijing akan semakin waspada terhadap potensi pembelotan Indonesia ke kubu Amerika Serikat. Artinya nih bro ya, kalau dilihat dari sudut pandang geopolitik saat ini, Indonesia berada di tengah perebutan pengaruh geopolitik menjadi target charm ofensif dari kedua kekuatan besar. Jadi, kalau Malaysia jual negara nih demi tarif 0%, justru netralitas Indonesia lah kini menjadi komoditas diplomatik yang paling berharga di Asia Tenggara. Selama Indonesia menjadi netral dan tidak tunduk pada tekanan geopolitik, negara ini akan menjadi tujuan utama investasi Cina sekaligus mitra dagang yang tetap dipercaya oleh Amerika Serikat. Namun, jika pemerintah terburu-buru menandatangani kesepakatan tarif 0% tanpa mempertahankan otonomi kebijakan, Indonesia akan bisa jatuh posisi yang sama seperti Malaysia. Diuntungkan sesaat, tapi kehilangan kedaulatan dalam jangka panjang. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia harus seperti Malaysia? Atau justru kita jual mahal nih? Hitung-hitung siapa nih yang lebih menguntungkan? Apakah Cina atau Amerika Serikat? Barulah kita bisa menentukan ke kubu yang mana. Ini berat guys, rumit, dan kalau kita lihat di atas kertas 0% tarif memberi peluang besar kepada ekonomi Malaysia. Berangan Malaysia lebih mudah masuk ke pasaran Amerika. Pelabur asing makin yakin dan ekspor dilihat akan melonjak. Namun, adakah itu benar-benar keuntungan atau hanya umpan ekonomi dari kuasa besar Amerika? Karena di balik setiap perjanjian perdagangan bebas ada syarat yang tersirat sebenarnya. Dasar ekonomi, budaya dan politik yang perlahan-lahan membentuk cara Malaysia itu berfikir dan bertindak. Dan ada beberapa kelebihan kalau berdagang dengan Amerika ini. Yang mana akses pasaran yang lebih baik untuk ekspor Malaysia. Di dalam perjanjian tersebut terdapat pengecualian tarif untuk lebih kurang 1.711 barangan ekspor utama Malaysia ke Amerika Syarikat, di mana termasuklah barangan-barangan elektronik, getah, dan produk berkaitan sawit yang memudahkan akses ke pasaran Amerika Syarikat. Kemudian ekspor barang rangkaian elektrik dan elektronik Malaysia ke Amerika Syarikat sangat besar sebenarnya. Contohnya pada tahun 2024 Malaysia mengekspor hampir 120 bilion dalam sektor elektrik dan elektronik ke Amerika Syarikat. Dan dengan perjanjian ini terdapat kepastian bagi pelabur asing dan syarikat tempatan ataupun lokal bahawa hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat ini akan kekal teratur dan boleh dijangka. Kemudian kelebihan yang kedua, ialah ini saya cerita lebih kepada pro-nya dulu ya, kemudian baru cerita kontranya pula. Pro-nya, pengurangan risiko tarif penalti besar, di mana sebelum perjanjian Malaysia menghadapi ancaman tarif yang tinggi daripada Amerika Syarikat. Dulu 24-25% ke atas barangan ekspor Malaysia. Itu jika tidak perjanjian tercapai.
Tetapi dengan menandatangani, Malaysia dapat mengurangkan atau mengelakkan beban tarif yang lebih besar, dan ini membantu menstabilkan prospek ekonomi ekspor Malaysia. Kemudian yang ketiga, dari segi pembangunan rantaian bekalan dan kerjasama dalam critical mineral dan teknologi. Karena selepas perjanjian ini, termasuk daripada aspek kerjasama dalam critical mineral itu tadi, dan memastikan Malaysia tidak menghadkan ekspor bahan-bahan mineral kritikal dan rare earth ke Amerika Syarikat. Ini membuka peluang sebenarnya Malaysia untuk menjadi pemain dalam rantaian bekalan global yang penting berteknologi tinggi. Kemudian ini boleh membawa kepada pelaburan berteknologi tinggi, peningkatan kandungan nilai tempatan dan pembangunan sumber manusia. Itu antara kelebihan-kelebihan jika perjanjian yang dimeterai Malaysia dan Amerika Syarikat ini berjalan dengan mulus dan tulus. Tapi dari segi kontranya pula, dari segi kekurangannya, apa dia guys? Ini akan membuatkan kekangan terhadap kebebasan dasar ekonomi dan kedaulatan. Ini adalah salah satu daripada klausa yang menimbulkan kebimbangan, ialah Malaysia perlu menggunakan atau mengekalkan langkah dengan kesan yang sama, iaitu seperti yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dalam beberapa keadaan. Mungkin terdapat klausa yang menyatakan bahawa Malaysia mungkin perlu berunding atau menyelaraskan dasar sekiranya Amerika Syarikat menilai bahawa kerjasama Malaysia dengan pihak ketiga itu membahayakan kepentingan Amerika Syarikat. Maka ini boleh diubah perjanjian ini jika melibatkan dan membahayakan kepentingan Amerika Syarikat tadi. Kritikal bahawa perjanjian ini lebih kurang berat sebelah lah, di mana Amerika Syarikat mendapat banyak lebihan dan Malaysia berpotensi menghadapi batas-batas dalam membuat dasar bebas ke luar negeri. Kemudian daripada segi kekurangannya pula, kontranya, tarif tetap dan syarat yang kurang menguntungkan bagi Malaysia. Yang mana terdapat walaupun terdapat pengecualian daripada Amerika Syarikat terkait dengan tarif-tarif ini tadi, ada yang 0% dan ada yang masih kekal 19%. Tetapi Amerika Syarikat masih mengekalkan kadar tarif 19% ini terhadap barangan asal Malaysia yang bukan dalam pengecualian. Maknanya Malaysia masih dikenakan 19% tarif itu tadi untuk beberapa barangan produk-produk daripada Malaysia. Oleh kerana banyak barangan ekspor Malaysia termasuk industri sensitif terlibat, risiko beban atau syarat tersirat mungkin agak tinggi bagi sektor domestik yang kurang tersedia. Jadi risiko ketergantungan dan pengaruh asing itu sebenarnya lebih besar dengan memperkukuhkan hubungan ekonomi yang sangat rapat dengan Amerika Syarikat ini juga. Malaysia mungkin menjadi lebih mudah terdedah kepada tekanan politik dan ekonomi daripada Amerika Syarikat itu sendiri. Ini dari segi dia punya kekurangannya dan dari segi kontranya itu tadi. Jadi ini bahaya untuk Malaysia juga, yang mana boleh mengganggu hala tuju dasar bebas negara Malaysia ini. Yang dulu dasar Malaysia ini adalah pandang ke timur, tapi kini dengan perjanjian ini terdapat kebimbangan bahawa keputusan dasar dalam negeri, contohnya dasar teknologi, akses kepada mineral, kontrak kepada pelaburan mungkin terpengaruh oleh keperluan yang mematuhi syarat perjanjian ini nanti. Okey, persoalannya guys, adakah Malaysia ini menjual kedaulatan negara? Adakah Malaysia ini menggadai maruah negara? Ini persoalannya. Bagi saya, jawapannya sederhana, tidak serta-merta menjual kedaulatan. Tetapi ada aspek yang menunjukkan
pengurangan ruang dasar bebas dan pengaruh kebijakan luar yang lebih besar daripada Amerika Syarikat. Itu. Karena penjelasannya, pemerintah Malaysia menyatakan bahawa negara tidak menyerahkan kedaulatan dan masih mempunyai klausa keluar. Masih bisa keluar daripada perjanjian ini. Itu dari segi pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Namun, kritikan menegaskan bahawa terdapat perjanjian kerjasama yang meletakkan Malaysia dalam posisi di mana ia perlu mengambil kira kepentingan Amerika Syarikat dan mungkin menyesuaikan dasar apabila Amerika Syarikat itu menuntut. Itu yang bahaya. Jadi ini mencadangkan pengurangan ruang bebas penuh dalam membuat keputusan dasar negara itu tadi. Tidak bebas, dikawal. Tetapi bukan sepenuhnya dikawal, cuma sedikit daripada pengawalan Amerika itu mendapat tekanan kepada Malaysia. Dengan kata lain, Malaysia memperkukuh kerjasama ekonomi dengan Amerika Syarikat ini. Tetapi pegangan dasar bebas mungkin agak terhad. Itu mungkin agak terhad dalam beberapa aspek ya. Dalam hal ekspor mineral, kritikal, teknologi atau rangkaian bekalan. Karena komitmen yang dibuat kepada Amerika Syarikat. Mungkin itu yang sedikit terhad. Tetapi apabila kita menggunakan istilah menjual kedaulatan, ia bukan bermaksud menyerahkan sepenuhnya hak dasar kepada pihak lain. Tidak. Dalam kes ini, Malaysia bertindak sendiri. Terdapat syarat yang mengikat dan boleh dilihat sebagai kompromi terhadap kedaulatan dalam batasan tertentu. Bukan menjual penuh. Maksudnya, masih lagi bebas, tetapi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Maknanya perjanjian ini membawa peluang ekonomi besar untuk Malaysia melalui akses pasaran, pelaburan dan kestabilan perdagangan. Tetapi juga dalam masa yang sama membawa risiko dalam bentuk syarat yang membatasi kebebasan dasar itu tadi dan potensi ketergantungan kepada Amerika Syarikat. Jadi, kesimpulannya, Malaysia tidak mutlak menjual kedaulatan bagi saya. Tetapi memang membuat kompromi dari segi hubungan bilateral, hubungan dua hala, hubungan diplomatik dengan Amerika. Yang boleh dilihat sebagai pengurangan sebagian ruang kedaulatan dasar terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Syarikat. Mungkin begitu guys secara kesimpulannya. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah. Karena bukan senang untuk kita menggadai maruah menjual kedaulatan. Kita perlu juga menjaga bangsa ini, perlu menjaga negara, dan adalah perbincangan-perbincangan besar sebenarnya yang masih menjaga maruah negara dan kedaulatan itu sendiri. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.